Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal PAT materi fikih kelas 11 semester 2 tahun 2024. 1. Hukum asal pernikahan adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh, E. Haram. Jawabannya adalah C. Mubah. Soal nomor 2. Hukum meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh, E. Haram. Jawabannya adalah E. Haram. Soal nomor 3. Ucapan penyerahan oleh pihak wali perempuan kepada mempelai laki-laki disebut A. Ijab, B. Qabul, C. Ikrar, D. Sumpah, E. Ijab Qabul. Jawabannya adalah A. Ijab. Soal nomor 4. Seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuannya tanpa minta izin kepadanya disebut wali A. Nasab, B. Adol, C. Mujbir, D. Hakim, E. Muhakkam. Jawabannya adalah C. Mujbir. Soal nomor 5. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tazawwaj walau bi khatimi min hadid. Hadis Rasulullah di atas terkait dengan pembahasan A. Sumpah, B. Ijab Qabul, C. Mahar, D. Kesaksian, E. Saksi nikah. Jawabannya adalah C. Mahar. Soal nomor 6. Masa iddah bagi seorang istri yang ditalak suami dalam keadaan hamil adalah A. Sampai melahirkan, B. 3 kali suci, C. 3 bulan. Jawabannya adalah A. Sampai melahirkan. Soal nomor 7. Melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafaz tertentu merupakan definisi dari A. Khulu, B. Talak, C. Fasakh, D. Nusyuz, E. Iddah. Jawabannya adalah B. Talak. Soal nomor 8. Pernikahan yang akan dilakukan seseorang jika diniatkan untuk menyakiti istri, mempermainkannya, serta meras hartanya, maka hukumnya adalah A. Wajib, B. Haram, C. Makruh, D. Sunnah, E. Mubah. Jawabannya adalah B. Haram. Soal nomor 9. Yang bukan termasuk perempuan yang boleh dipinang adalah A. Perempuan yang bukan status sebagai istri orang, B. Perempuan yang tidak dalam masa iddah, C. Perempuan bekas milik sahabat yang belum habis masa iddahnya, D. Perempuan yang belum dipinang orang lain, E. Perempuan yang belum dilamar oleh orang lain. Jawabannya adalah C. Perempuan bekas milik sahabat yang belum habis masa iddahnya. Soal nomor 10. Yang bukan menjadi sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu adalah A. Pertalian nikah, B. Talak bain kubro, C. Madu 2 orang perempuan bersaudara, D. Beragama Islam, E. Berpoligami lebih dari 4. Jawabannya adalah D. Beragama Islam. Soal nomor 11. Wali yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan tanpa minta izin terlebih dahulu padanya disebut wali A. Wali hakim, B. Wali mujbir, C. Wali songo, D. Wali nikah, E. Wali kelas. Jawabannya adalah B. Wali mujbir. Soal nomor 12. Di bawah ini wanita haram dinikahi karena nasab kecuali A. Ibu, B. Anak perempuan dari bibi, C. Nenek dan semua jalur ke atasnya, D. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya, E. Ammah atau bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya. Jawabannya adalah B. Anak perempuan dari bibi. Soal nomor 13. Perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya disebut A. Khulu, B. Talak, C. Rujuk, D. Talak bain, E. Talak tilu sekalian. Jawabannya adalah A. Khulu. Soal nomor 14. Masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya adalah A. Khulu, B. Talak, C. Rujuk, D. Iddah, E. Datang bulan. Jawabannya adalah D. Iddah. Soal nomor 15. Urutan kewajiban setiap muslim terhadap saudaranya yang meninggal adalah A. Mandikan, mensolatkan, menguburkan, atau mengawetkan, B. Mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengawetkan, C. Mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, D. Menguburkan, mengkafani, mensolatkan, dan mandikan, E. Mengkafani, mandikan, mensolatkan, dan menguburkan.
Jawabannya adalah C. Mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Soal nomor 16. Posisi imam ketika mensolati jenazah wanita berada di A. Kepala, B. Dada, C. Lutut, D. Pinggang, E. Kaki. Jawabannya adalah D. Pinggang. Soal nomor 17. Sebab-sebab yang dapat menggugurkan atau menjadi penghalang seseorang untuk mewarisi adalah A. Membunuh, hilang akal, mu'allaf, perbudakan, peingkaran, B. Membunuh, murtad, munafik, kafir, fasik, C. Zolim, mubadir, kafir, budak, dusta, D. Membunuh, murtad, kafir, budak, meninggal bersama, E. Membunuh, memberontak, pencurian. Jawabannya adalah D. Membunuh, murtad, kafir, budak, meninggal bersama. Soal nomor 18. Hukum belajar tentang ilmu faraid mawaris adalah A. Mubah, B. Fardu kifayah, C. Sunnah muakkadah, D. Sunnah ghairu muakkadah, E. Fardu ain. Jawabannya adalah B. Fardu kifayah. Soal nomor 19. Orang yang meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau secara takdiri atau perkiraan, dan memiliki harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya dalam ilmu waris disebut A. Al-muwarisun, B. Al-urf, C. Al-irs, D. Al-waris, E. Tirkah. Jawabannya adalah A. Al-muwarisun. Soal nomor 20. Jika orang yang meninggal dunia memiliki harta dan tidak memiliki ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan hukum Islam, harta tersebut diberikan untuk A. Tangganya, B. Fakir miskin, C. Parpol, D. Kas masjid, E. Baitul mal. Jawabannya adalah E. Baitul mal. Soal nomor 21. Suatu disiplin ilmu yang pelajari tata cara membagi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia disebut A. Balawah, B. Janaiz, C. Fikih, D. Tafsir, E. Faraid. Jawabannya adalah E. Faraid. Soal nomor 22. Sebagai seorang muslim, kita harus merawat ketika ada yang meninggal, mulai dari mandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkan. Di antara jenazah yang tidak dianjurkan untuk dimandikan adalah A. Jenazah orang kafir, B. Jenazah orang yang terbakar, C. Jenazah orang yang mati syahid, D. Jenazah orang yang tenggelam, E. Jenazah orang terkubur tanah longsor. Jawabannya adalah C. Jenazah orang yang mati syahid. Soal nomor 23. Sewaktu tangga Pak Haji Ali meninggal dunia, Pak Haji Ali ikut sholat jenazah. Dalam melaksanakan sholat tersebut, sholawat dibaca pada takbir ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2. Soal nomor 24. Lapisan kain kafan bagi jenazah wanita paling banyak jumlahnya A3, B5, C9, D4, E7. Jawabannya adalah B5. Soal nomor 25. Posisi imam ketika mensolati jenazah laki-laki berada di A. Kepala, B. Dada, C. Lutut, D. Pinggang, E. Kaki. Jawabannya adalah A. Kepala. Soal nomor 26. Posisi imam ketika mensolati jenazah wanita berada di A. Kepala, B. Dada, C. Lutut, D. Pinggang, E. Kaki. Jawabannya adalah D. Pinggang. Soal nomor 27. Urutan kewajiban setiap muslim terhadap saudaranya yang meninggal adalah A. Mandikan, mensolatkan, menguburkan, atau mengawetkan, B. Mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengawetkan, C. Mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, D. Menguburkan, mengkafani, mensolatkan, dan mandikan, E. Mengkafani, mandikan, mensolatkan, dan menguburkan. Jawabannya adalah C. Mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Soal nomor 28. Dalam Undang-Undang Indonesia, pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun undang-undang yang mengatur pernikahan di Indonesia adalah A. PP nomor 9 tahun 1975, B. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974, C. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1964, D. PP nomor 9 tahun 1977, E. UU RI nomor 1 tahun 1991. Jawabannya adalah
B. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Soal nomor 29. Seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia juga tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinaan hingga dia menganggap akan datang waktu yang paling tepat untuknya. Hukum menikah bagi seseorang tersebut adalah A. Haram, B. Makruh, C. Mubah, D. Sunnah, E. Wajib. Jawabannya adalah B. Makruh. Soal nomor 30. Agis adalah seorang pengusaha yang sukses meskipun usianya tergolong masih muda. Dia mempunyai kasih yang sudah selesai kuliah, Rima namanya. Dua sejoli ini sering bertemu karena ada kesempatan bagi keduanya, apalagi kalau malam minggu keduanya pasti menyempatkan bermain di MCM, bahkan kadang-kadang pulang sampai larut malam. Hukum nikah bagi Agis adalah A. Makruh, D. Wajib. Jawabannya adalah D. Wajib. Soal nomor 31. Dalam pelaksanaan persiapan pernikahan, seorang laki-laki akan melakukan permintaan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat yang disebut dengan khitbah. Berikut adalah cara bagaimana seorang laki-laki mengajukan pinangan yang benar menurut syariat Islam adalah kecuali A. Pinangan kepada gadis dinyatakan secara terang-terangan. B. Pinangan kepada janda yang hamil dan masih berada dalam masa iddah talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. C. Pinangan kepada janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. D. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah tolak bain atau tinggal mati suami boleh dinyatakan secara sindiran. E. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah tolak bain atau tinggal mati suaminya boleh dinyatakan secara terang-terangan. Jawabannya adalah E. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah tolak bain atau tinggal mati suami boleh dinyatakan secara terang-terangan. Soal nomor 32. Melihat perempuan yang akan dinikahi disunahkan oleh agama karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan dan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya yang pada akhirnya akan terwujud keluarga yang bahagia. Bagaimana pendapat jumhur ulama tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang? A. Boleh melihat seluruh tubuh. B. Boleh melihat dua telapak kaki, muka, dan telapak tangan. C. Boleh melihat dua telapak kaki dan dua telapak tangan. D. Boleh melihat muka dan dua telapak tangan. E. Tidak ada kebolehan untuk melihatnya. Jawabannya adalah D. Boleh melihat muka dan dua telapak tangan. Soal nomor 33. Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi untuk selamanya adalah seperti yang disebut di bawah ini, kecuali A. Karena hubungan nasab, B. Karena pertalian nikah, C. Karena rodo'ah, D. Karena tolak bain kubro, E. Karena sebab li'an. Jawabannya adalah D. Karena tolak bain kubro. Soal nomor 34. Di dalam ketentuan Islam, terdapat beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi karena ada beberapa sebab. Di antaranya adalah sebab musyaharah. Wanita yang terlarang dinikahi sebab musyaharah adalah A. Saudara perempuan, B. Bibi dari ayah, C. Saudara sepersusuan, D. Menantu perempuan, E. Anak perempuan. Jawabannya adalah D. Menantu perempuan. Soal nomor 35. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pertalian nikah. 2. Anak perempuan. 3. Saudara perempuan. 4. Memadu dua orang perempuan bersaudara. 5. Mertua perempuan. 6. Anak saudara perempuan. Dan 7. Perbedaan agama. Pernyataan yang merupakan mahram sementara terdapat pada nomor A. 1, 2, 3, B. 1, 4, 7, C. 2, 3, 4, D. 2, 4, 6, E. 5, 6, 7. Jawabannya adalah B. 1, 4, 7. Soal nomor 36. Dalam konteks pernikahan adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, atau jabatan pangkat, agama, akhlak, dan harta kekayaan disebut A. Kafarat, B. Mula'anah, C. Rodo'ah, D. Khidbah, E. Kafa'ah. Jawabannya adalah E. Kafa'ah. Soal nomor 37. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan.
Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yang termasuk syarat-syarat wali nikah kecuali A. Merdeka, B. Berakal, C. Islam, D. Beliau, E. Ayah dari pihak perempuan. Jawabannya adalah A. Merdeka. Soal nomor 38. Pak Abdul pergi ke Malaysia 3 tahun lamanya tanpa memberi kabar berita pada istrinya. Kemudian, istri Pak Abdul mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Setelah mengungkapkan berbagai alasan, maka gugat cerai dikabulkan. Peristiwa ini merupakan contoh A. Khuluk, B. Talak, C. Li'an, D. Ila, E. Zihar. Jawabannya adalah A. Khuluk. Soal nomor 39. Jika laki-laki yang punya istri lebih dari satu dan menalak salah seorang istrinya, sedangkan sebelum itu ia belum menyempurnakan pembagian waktunya, maka hukum rujuk bagi laki-laki tersebut adalah A. Mubah, B. Wajib, C. Sunnah, D. Makruh, E. Haram. Jawabannya adalah B. Wajib. Soal nomor 40. Pada tanggal 2 Januari 2020, Pak Khalid telah menceraikan istrinya. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2020, Pak Khalid kembali lagi kepada istrinya tanpa melakukan akad nikah yang baru lagi, karena tolak yang telah dijatuhkan kepada istrinya pada tanggal 2 Januari 2020 dulu adalah talak termasuk jenis talak A. Khulub, B. Bain, C. Ben Suro, D. Ben Kubro, E. Roj'i. Jawabannya adalah E. Roj'i. Soal nomor 41. Seorang suami berkata pada istrinya, "Jika kamu keluar rumah, maka kamu saya ceraikan." Hal tersebut merupakan jenis talak A. Sunnah, B. Bid'ah, C. Bain, D. Roj'i, E. Mu'allaq. Jawabannya adalah E. Mu'allaq. Soal nomor 42. Perempuan yang talak atau tinggal mati suaminya maka mengalami masa iddah yang lamanya disesuaikan kondisi perempuan tersebut. Dimaksud masa iddah adalah A. Masa untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab suami, B. Masa untuk mengukur tingkat kecintaan suami pada istri, C. Masa untuk memastikan bahwa mereka bukan jodoh lagi, D. Masa untuk mengetahui rahim istri ada janin atau tidak, E. Masa untuk jeda waktu bagi istri untuk rujuk kembali. Jawabannya adalah D. Masa untuk mengetahui rahim istri ada janin atau tidak. Soal nomor 43. Lama masa iddah bagi perempuan yang dicerai atau tinggal mati suaminya bermacam-macam menurut keadaan perempuan tersebut. Lama masa iddah perempuan yang masih terbiasa haid adalah A. 3 kali suci, B. 4 bulan 10 hari, C. 1 bulan 10 hari, D. 3 bulan 10 hari, E. Tidak ada iddah. Jawabannya adalah A. 3 kali suci. Soal nomor 44. Kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai ketika istrinya masih dalam masa iddah disebut dengan A. Iddah, B. Fasakh, C. Khuluk, D. Talak, E. Rujuk. Jawabannya adalah E. Rujuk. Soal nomor 45. Pak Soni dan Bu Susi adalah mantan suami istri. Pak Soni telah mentalak 2 Bu Susi. Pada akhirnya Pak Soni menyesal atas perbuatannya. Ternyata dengan perceraian tersebut membuat anak-anak mereka terlantar karena kurang perhatian dari keduanya. Maka Pak Soni berniat merujuk kembali Bu Susi yang masih dalam masa iddah. Hukum rujuk dalam kasus tersebut adalah A. Haram, B. Sunnah, C. Makruh, D. Wajib, E. Mubah. Jawabannya adalah B. Sunnah. Soal nomor 46. Lepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan oleh suami disebut A. Talak, B. Khuluk, C. Fasakh, D. Iddah, E. Rujuk. Jawabannya adalah A. Talak. Soal nomor 47. Secara bahasa berarti rusak atau putus, sedangkan untuk istilah berarti pemisah pernikahan yang dilakukan hakim karena alasan tertentu atau diajukan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Istilah yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah A. Talak, B. Khuluk, C. Fasakh, D. Iddah, E. Rujuk. Jawabannya adalah C. Fasakh. Soal nomor 48. Talak 3 yang tidak memperbolehkan suami untuk rujuk, kecuali jika sang istri pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta diceraikan. Jenis talak seperti pada pernyataan tersebut adalah talak A. Sunni, B. Bid'i, C. Ben Suro, D. Roj'i, E. Ben Kubro. Jawabannya adalah E. Ben Kubro.
Soal nomor 49, dalam sebuah kasus, seorang suami tidak sanggup menafkahi anak maupun istrinya. Hal ini menyebabkan keduanya sering terlibat percekcokan dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut berikut ini adalah: A. Perceraian menghindarkan istri durhaka kepada suami. B. Perceraian menjadi pembicaraan masyarakat. C. Perceraian membebaskan suami istri. D. Perceraian menambah harta warisan. E. Perceraian memberi hukuman suami. Jawabannya adalah A. Perceraian menghindarkan istri durhaka kepada suami. Soal nomor 50. Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya melalui utusan yang dikirimkan, talak tersebut hukumnya: A. Terhalang bersyarat. B. Tidak sah. C. Sah. D. Sah tetapi. E. Tertunda. Jawabannya adalah C. Sah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.